Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita kembali lagi di pertemuan mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Boru Siregar dan rekan saya Uci Roito Anggina. Kami dari kelompok 9 yang mana hari ini kami akan membahas materi mengenai pasar modal. Nah, dari materi pasar modal ini ada beberapa subbab yang akan kami bahas. Yang pertama itu apa pengertian pasar modal, apa saja fungsi-fungsi dari pasar modal, apa saja jenis-jenis sekuritas dan efek yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Lalu macam-macam pasar apa saja sih yang ada di pasar modal, dan yang terakhir itu lembaga-lembaga apa saja yang ada di dalam pasar modal. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari pasar modal. Nah, pasar modal atau capital market ini adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang ataupun modal sendiri. Pasar modal ini merupakan satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana-dana jangka panjang yang biasa itu disebut dengan efek. Nah, yang kedua itu fungsi pasar modal. Nah, fungsi pasar modal itu di sini kami ada membahas 4. Yang pertama itu sebagai fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, dan fungsi pinjaman. Yang pertama, fungsi tabungan. Ketika seseorang mempunyai kelebihan dana, dia pasti mempunyai berbagai alternatif untuk menyimpan kelebihan dana tersebut. Ini menjadikan opsi untuk seseorang mau dikemanakan dananya ini. Apakah disimpan saja di rumah ataupun ditabung di bank, atau dapat juga dibelikan surat berharga di dalam pasar modal. Yang kedua, fungsi kekayaan. Dari cerita yang di atas tadi, bahwa ketika seseorang memiliki kekayaan ataupun kelebihan dana, salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah memanfaatkan dana tersebut untuk membeli surat berharga. Ini sama halnya dengan mentransfer kekayaan yang tadinya berupa uang, atau nggak uang aja, ataupun bisa disebut dengan dana menjadi bentuk kekayaan lainnya, yaitu seperti surat berharga, sehingga dapat dikatakan bahwa pasar modal dapat pula berfungsi untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga adalah fungsi likuiditas. Nah, salah satu yang dipertimbangkan ketika seseorang akan memutuskan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang dimilikinya adalah masalah likuiditas. Seberapa mudah suatu bentuk kekayaan dicairkan menjadi dana segar, itulah yang dimaksud dengan likuiditas. Nilai kekayaan yang tersimpan dalam surat berharga dapat dilikuiditas melalui pasar modal, sehingga pasar modal dikatakan mempunyai fungsi likuiditas. Nah, yang terakhir itu ada fungsi pinjaman. Jadi, fungsi pinjaman ini dapat dikatakan fungsi pinjaman karena pada dasarnya pasar modal ini menawarkan dana yang dapat digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi, perusahaan ini tuh mengeluarkan surat berharga yang ditawarkan di pasar modal untuk peroleh dana yang dibutuhkan tersebut. Jadi, itu mungkin beberapa fungsi dari pasar modal. Lalu, jenis-jenis sekuritas dan efek yang diperdagangkan dalam pasar modal. Jadi, menurut Su'ad Husnan menjelaskan jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek adalah yang pertama ada saham biasa, ada saham preferen, ada obligasi konversi, ada sertifikat right, dan juga ada waran. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya Uci Roito Anggina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Roito Anggina. Saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu macam pasar di pasar modal. A. Pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham pertama kali melakukan penjualan saham sebelum saham itu dicatatkan atau dijual di bursa. B. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah pasar di mana investor bisa menjual dan membeli saham setelah saham atau efek tersebut dicatat di bursa. Pasar sekunder inilah yang disebut bursa efek. Pada pasar sekunder, saham atau obligasi yang berada di tangan penjamin emisi atau underwriter dijual kepada masyarakat melalui pialang. Kemudian yang E, lembaga-lembaga yang terkait di pasar modal. Lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan, di mana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling membutuhkan. Lembaga-lembaga inilah yang mengatur mekanisme kerja pasar modal sehingga dapat berjalan dengan baik. Lembaga yang terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintah dan lembaga swasta.
A. Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM adalah lembaga pengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugasnya adalah membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal. B. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA, haruslah memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Izin yang akan diberikan BKPM setelah memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan bagi perusahaan yang hendak melakukan go public. Izin penanaman modal harus dikeluarkan BKPM ini memuat hal-hal seperti komposisi dan jumlah dana investasi, batas waktu penyerahan modal, dan komposisi pemegang saham. C. Departemen Teknis. Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Sebagai contoh, untuk perusahaan pertambangan, maka izin usahanya haruslah dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun izin usaha yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan melalui Bank Indonesia. Yang kedua, izin usaha bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan. Yang ketiga, izin usaha bidang perdagangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang keempat, izin usaha bidang industri dan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Yang kelima, izin usaha bidang perkebunan dan peternakan dari Departemen Pertanian. Kemudian yang keenam, izin usaha bidang pariwisata dari Departemen Pos dan Telekomunikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.